masalah harga diri ini bagi Chelsea. Dan sepertinya strategi yang ditetapkan oleh Ole sangat efektif, di mana 10 dari hasil open play dan 7-nya dari hasil set pieces. Nah, jika kita melihat heatmap dari pertandingan Chelsea melawan MU yang sebelumnya, MU relatif menyerang dari sisi sebelah kiri. Formatic, sebuah komitmen terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal statistik sepak bola. Halo pecinta sepak bola seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pertandingan yang akan berlangsung di Senin dini hari, yaitu MU lawan Chelsea. Bagaimana rekor pertandingan mereka, kekuatan dan kelemahannya mereka? Yuk kita lihat. Pertemuan mereka kali ini cukup menarik, karena selama 6 kali pertemuan mereka, Chelsea nggak pernah menang, hanya berhasil menahan imbang sebanyak 2 kali. Masalah harga diri ini bagi Chelsea. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang terjadi pada di bulan Februari tahun 2020, MU menggunakan formasi 3-4-1-2 dan Chelsea menggunakan formasi 4-3-3. Pertemuan sebelumnya dimenangkan oleh MU. Dan sepertinya strategi yang ditetapkan oleh Ole sangat efektif. Karena menurut statistik, secara percobaan mencetak gol, Chelsea jauh lebih unggul daripada MU. Chelsea melakukan percobaan sebanyak 17 kali, di mana 10 dari hasil open play dan 7-nya dari hasil set pieces. Sedangkan MU hanya melakukan 9 kali percobaan, yaitu 5 dari open play dan 4 dari set pieces. Tapi MU berhasil mencetak 2 gol. Sangat efektif ya. Ya sepertinya ini yang menjadi PR untuk Chelsea untuk memperbaiki level finishingnya mereka. Karena jika melihat statistik pertandingannya, Chelsea sebenarnya cukup menguasai. Dengan possession berada di angka 61% dengan 17 kali percobaan mencetak gol, tapi mereka tidak berhasil menciptakan 1 gol pun. Sangat disayangkan sebenarnya. Dan sepertinya hal itu belum membaik sampai hari ini. Karena ketika kita melihat beberapa pertandingan sebelumnya, tingkat finishing Chelsea masih belum cukup mengembirakan. Ketika melawan Norwich, mereka melakukan 22 kali percobaan mencetak gol, tapi hanya berhasil mencetak 1 gol. Jauh ya. Begitu juga ketika mereka kalah dari Sheffield. Dari 15 kali percobaan mencetak gol, tidak ada satupun gol yang berhasil mereka sarangkan. Nah, jika kita melihat heatmap dari pertandingan Chelsea melawan MU yang sebelumnya, MU relatif menyerang dari sisi sebelah kiri. Harusnya Chelsea belajar dari pertemuan terakhir mereka ya, dan mengawasi lini kirinya MU. Mungkin butuh strategi khusus untuk meredam serangan dari sisi kirinya MU. Kita lihat seperti apa ya Frank Lampard dalam menghadapi MU kali ini. Dan sepertinya MU juga harus memperhatikan penampilannya. Karena jika masih sama dengan pertandingan sebelumnya, kalah dalam hal penguasaan bola, bisa jadi skor akan berbalik. Tapi kalau melihat 6 pertandingan terakhir, ya MU relatif lebih stabil. Karena berhasil menang sebanyak 5 kali dan hanya seri 1 kali. Dan kondisi Chelsea pun agak tidak stabil saat ini. Karena dari 6 pertandingan mereka terakhir, mereka telah kalah 2 kali. Walaupun 4 pertandingan lainnya mereka berhasil menang. Coba kita lihat dari tim karakteristiknya ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang saling bertolak belakang, yang bisa diterapkan sebagai strategi permainan. Seperti Chelsea cukup kuat dalam memanfaatkan tendangan bebas sebagai set piecesnya mereka. Mungkin ini yang perlu diwaspadai oleh MU, karena secara statistik, MU cukup lemah dalam hal duel di udara. Sedangkan MU cukup kuat dalam hal serangan balik. Sedangkan Chelsea lemah ketika menghadapi serangan balik. Ya tinggal kita lihat strategi dari masing-masing pelatih seperti apa ya kali ini. Jika kita melihat statistik tadi, sepertinya di atas kertas MU memang akan menang. Tapi Chelsea punya keuntungan lain, yaitu waktu istirahat yang lebih lama daripada MU. Tapi namanya sepak bola, bola itu bulat.
Dan pada akhirnya, pertandingan itu sendirilah yang menentukan hasil akhirnya. Karena masih ada beberapa faktor yang tidak bisa kita prediksi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan share-nya. Dan jangan lupa subscribe, karena itu yang membuat kami untuk tetap terus berkarya. Semangat Indonesiaku, semoga bangkit dari pandemi ini. Maju sepak bola Indonesia. Adios.